Cerita Sang CEO bagian 6 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Airin baru saja akan melangkahkan kaki meninggalkan halaman rumahnya saat tiba-tiba seorang menarik tangannya. Sontak Airin merasa terkejut dan Tommy? Airin terpekik melihat Tommy sudah berada di belakangnya setengah mengendap. Shh. Tommy memberi isyarat agar Airin tidak berisik. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Airin lirih sesekali memandang ke arah rumahnya yang masih tertutup rapat. "Menjemputmu. Kamu pikir aku akan membiarkanmu berjalan sendirian sepagi ini?" jawab Tommy. "Ya Tuhan Tommy, jalan-jalan raya dan rumahku hanya beberapa meter saja," sahut Airin. Ya, Airin menolak saat Tommy ingin menjemputnya ke rumah. Karena Airin tidak ingin orang tua dan saudaranya mengetahui hubungannya dengan Tommy. Karena keluarga Airin belum mengetahui hubungannya dengan Aldi kandas di tengah jalan. Dan Airin belum siap memperkenalkan Tommy kepada keluarga. Airin akan mengenalkan Tommy di saat waktu yang tepat. Dan mengenai rencana liburannya berkeliling Pulau Jawa dan Bali bersama Tommy, sengaja Airin rahasiakan karena Airin tidak ingin orang-orang mengetahui ia bepergian dengan pria asing. Airin yang pagi itu terlihat cantik dengan mini pen dan blus putih. Gadis cantik itu terlihat menenteng tas berukuran besar di tangannya. Tommy dengan wajah ceria segera mengambil tas dari tangan Airin. "Yuk, kita berangkat," katanya kemudian sembari menggandeng tangan kekasihnya mesra. Airin tersenyum dan kemudian menganggukkan kepala. Dua sejoli itu pun bergegas meninggalkan rumah Airin menuju camper van milik Tommy yang terparkir di tepi jalan. Pasangan itu pun masuk ke dalam camper van yang akan membawa mereka berkeliling Pulau Jawa dan Bali. Sebuah pengalaman baru baik untuk Airin maupun Tommy. Karena baru kali ini Airin dan Tommy melakukan perjalanan darat dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Dan itu akan menjadi pengalaman dan perjalanan yang menyenangkan untuk keduanya. Sepanjang perjalanan, Airin dan Tommy terlihat sangat gembira. Tawa dan canda terdengar di sela-sela percakapan mereka. Dan setelah menempuh perjalanan selama hampir 9 jam 39 menit, mereka tiba di kota Malang. Tommy sengaja memilih melalui jalan nasional sehingga waktu jarak tempuh semakin lama dibanding apabila melalui jalan tol. Tommy ingin perjalanan ini akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi Airin dengan melewati beberapa wilayah perkotaan maupun pedesaan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Setiap kota maupun desa yang mereka lewati memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Tak jarang kedua sejoli itu menghentikan perjalanannya untuk singgah ke suatu tempat yang kebetulan mereka lewati dan tidak melewatkan kesempatan untuk mencicipi makanan di sana. Kamu tahu, berat badanku pasti akan bertambah setelah liburan ini berakhir," kata Airin setelah menyantap habis makanan khas daerah yang mereka kunjungi. Tapi kamu pandai menjaga bentuk tubuhmu sayang. Lihat, meskipun makanmu banyak, tapi berat badan kamu tetap ideal dan terjaga, puji Tommy. "Ya, itu karena aku suka berolahraga. Setiap minggu aku sempatkan untuk jogging dan nge-gym," sahut Airin. "Oh, itu bagus sekali. Aku suka dengan wanita yang pandai menjaga dan merawat diri." "Oh ya? Kenapa?" Karena menurutku wanita yang pandai menjaga dan merawat diri itu menarik." Airin tersenyum. "Oh, jadi kamu tipe cowok yang menilai wanita dari fisik daripada kepribadiannya?" Tidak juga,
karena menurutku wanita yang menarik itu fisik maupun penampilannya baik. Begitu juga dengan kepribadiannya. Ah iya, gumam Airin sambil mengangguk-anggukkan kepala. Dan kamu adalah paket komplit, sayang. Airin mengerutkan dahi. Paket komplit? Maksudmu? Ya, karena kamu memiliki keduanya. Secara fisik dan penampilan, kamu sangat menarik. Begitu juga dengan kepribadianmu, ucap Tommy lagi sembari tersenyum. Pria tampan itu tak habisnya memuji sang kekasih yang memiliki paras cantik itu. Benarkah? Ya. Dan kamu tahu, aku merasa sangat beruntung memilikimu saat ini. Kamu membuat hidupku semakin berwarna dan bergairah. Bergairah? Iya, kamu membuatku bergairah. Kelakar Tommy membuat Airin tersenyum tersipu malu. Kamu cantik sekali, dan aku tidak akan bosan menatap wajahmu itu, kata Tommy sambil membelai rambut Airin dengan lembut. Aku ingin kita akan selalu bersama dalam suka maupun duka, menghabiskan sisa waktu berdua bersama anak-anak kita kelak. Airin tersenyum mendengar kata-kata Tommy. Ya, itu adalah impian terbesarku, Tom. Membina rumah tangga bersama pria yang aku cintai, dan hidupku akan menjadi sempurna saat aku melahirkan anak kita nanti. Tommy tersenyum, digenggamnya dengan erat tangan Airin. Kita sedang bergerak menuju ke sana, sayang. Aku ingin kita tetap berpegangan tangan apapun yang akan terjadi di hadapan nanti. Kita nikmati saja perjalanan ini. Dan tiba saatnya nanti kita akan sampai pada tujuan akhir kita, yaitu menyatukan cinta kita. Dan aku akan memilikimu seutuhnya dan selamanya. Airin menganggukkan kepala. Amin, katanya kemudian. Dan kamu tahu mengapa aku ingin mengajakmu staycation dengan berkeliling Pulau Jawa dan Bali ini? Itu karena aku ingin kamu melupakan apa yang telah terjadi pada dirimu sebelum ini. Karena aku tidak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Karena kita tidak hidup untuk semua itu. Airin terdiam. Tidak dapat dipungkiri, melupakan Aldi secepat itu tidaklah mudah. Begitu banyak kenangan indah saat bersama Aldi. Meski pada akhirnya hubungan yang telah terjalin selama 3 tahun itu harus berakhir, dan Airin telah menemukan pengganti Aldi. Akan tetapi butuh waktu bagi Airin untuk melupakan masa lalunya bersama mantan kekasihnya itu. Sayang, suara Tommy membuyarkan lamunan Airin. Kamu sedang memikirkan apa? Tanyanya kemudian. Tidak, aku sedang tidak memikirkan apa-apa, sahut Airin. Apakah kita bisa pergi sekarang? Airin menganggukkan kepala. Kedua sejoli itu pun melanjutkan perjalanan mereka setelah istirahat dan mengisi perut dengan menyantap beraneka macam makanan daerah.